kaleng-kaleng. Oke, kembali lagi dalam acara Bukan Cuap, kaleng-kaleng yang spektakuler, yang penontonnya kira-kira hampir 7 juta, tapi yang sudah tercatat baru 60 orang lah. Tapi alhamdulillah berkah. Berkah kan? Berkah. Kecil dulu baru besar. Benar. Ya kan? Berawal dari kecil dulu. Kecil dulu, betul nggak, Mon? Betul. Kecil dulu, besar, kecil lagi. Iya dong, Ya. karena kan lama-lama kelar ya kan. Ya. Nah, tapi yang penting ini adalah salah satu tontonan yang spektakuler, amazing, ya kan? Sangat menarik, Inspirasi. inspiratif, nice tontonan. Benar. Jadi kalau orang nonton film saya dulu, ingat sebelum saya dulu kan pengagum Abdel Temon. Ya. Saya kalau udah nonton, pokoknya TVRI tayang, saya selalu nonton itu dulu. Enggak apa-apa sih kalau itu. Global TV. Global. Oh di Global, bukan di TVRI ya? Global. Cepat banget berubah sih tayangan. Iya. Jadi ketahuan nggak nonton ya. Ya tapi kan Intinya lihatlah sudah tersohor. Artinya sama dengan sinetron gua dulu. Nah, Tukang bubur juga kan penontonnya Oh, iya. banyak, iya tukang kan? bubur, jualan bubur ya. Tukang enggak naik haji. Masa jualan bubur? Bukan naik haji dari Naik jualan haji itu. dong. Jadi berkah nih. Nih. Mau ini. Melan mau banyak nanya-nanya nih. Oh, Iya nih, iya. Melan. Silakan, Melan. Apa kabar Melan? baik kok. Baik, oke, spektakuler. Jadi mau nanya nih, Iya, boleh. gimana sih caranya bisa jadi artis yang hebat gitu? Sebetulnya gampang. Artinya gini, kita bicara tentang bagaimana supaya menjadi aktor yang baik Aktor. atau artis yang baik. Oh iya, Satu, dia harus belajar. Tidak ada orang sukses tanpa belajar. Seorang aktor, artis, dia punya syarat dulu. Satu apa? Dia harus punya daya hafal yang bagus. Tidak ada aktor yang dikit-dikit improvisasi. Itu menunjukkan kebodohannya, bahwasanya dia tidak ada daya ingat yang bagus. Seorang aktor harus bisa scripted, bisa menghafal atau textbook. Itu kuncinya. Mantap. Dan dia harus belajar observasi. Kenapa harus observasi? Karena acting itu, Bang, kan kehidupan sehari-hari. Ada tukang beca, natural. Ada tukang beca itu seperti apa? Ada umpamanya agak umpamanya Temon, waktu main di Abdel Temon, karakter dia begitu lucu. Tentu dia juga harus observasi, melihat komedian-komedian senior sehingga dia menjadi seorang pemain yang baik. Jadi semua intinya tidak ada yang bisa tanpa proses pembelajaran. Paham ya, Melan? paham. Iya. Mulai karirnya itu dari tahun berapa? Kalau bicara Angga. karir saya itu sebetulnya sudah agak lama ya. Artinya saya juga terjun itu sejak tahun 90. Tahun 90. Belum lahir ya, Melan? Belum, Oh. belum. Ada sahabat saya lagi. Din, sini Din. Wah, ini aktor satu nih. Terima kasih. Sini. Lu dari mana, Pak, kabar, Bro? Wah, iya. Kehujanan Geser dikit. Aman. Sebelah kiri. Orang biar kalau cukup, aja cukup. nggak ngaruh. Jadi Ya. saya memulai karir itu sejak Bisa dilap. 90. Artinya saya Nonton di YouTube, saya berpikir dulu gini. Enggak ada. Di rumah pun dulu saya sudah mulai berakting sebetulnya. Oh. Jadi begini, orang siapapun ya, dia punya raga, punya tubuh, itu sebetulnya lahir juga sudah berakting. Anak kecil udah bisa berbohong belum? Iya. Itu bagian daripada acting. Kau nggak sekolah, lagi banjir mak di sekolahan, itu kan acting. Meyakinkan ibunya. Sehingga orang belajar acting itu sebetulnya sudah ada acting itu dari lahir. Tinggal sudah dewasa ini kita karena Poles. memang kita poles lagi. Kita perdalam. Jadi acting itu bagaimana kita membuat orang yakin Meyakinkan orang, dengan keadaan padahal itu bohong. bohong, seakan-akan betul. Seakan-akan betul. Iya, umpamanya dia kalau tukang parkir contohnya, kita kan nggak biasa parkir, otomatis kita harus observasi dong. Observasinya apa? Kita lihat tukang parkir. Nanti tukang parkir akan bilang, oke maju, kau tahan dikit, belok kanan, tahan Pak. Ekspresi kan, gestur main kan, otomatis. Jadi tukang parkir. Jadi tukang parkir, tahan Pak. Ya kan, motor kau minggir kau, minggir. Ini kan semua ekspresi gestur. Didapat Teknik. dari Depan pempek. observasi. Observasi. Akhirnya nggak tahu. Be. Jadi apa acting itu apa sih? Memainkan apa? Karakter orang bermacam-macam. Kayak Udin dulu di Abdel Temon. Karakternya Sorry, begitu ditunggu orang. Kemudian dia Begitu daripada orang pabrik menunggu suaranya. Udin
keluarnya dia orang melihat. Kenapa? Actingnya sangat menarik, agak Jawa-Jawa dulu ya karakternya, sehingga orang menarik. Oh keren banget. Makanya apa, kerjasama yang baik teman-teman tim mereka dulu itu yang membuat Abdul Temon ditonton penontonnya hampir jutaan Jadi banget. intinya tim itu penting sekali sangat. ya. Bang, saya ambil kopi adiknya. Iya, bener. Yang jadi kopi enak. Awal belajarnya dari mana? Nah, ada lagi nih Om, mau tahu awal belajarnya tuh dari mana sih Om? Awal belajar itu karena memang dulu saya kan datang orang syuting di kampung saya. Saya kalau ngeliat orang berakting gini, dulu ada orang umpamanya salah satu contoh yang simpel aja. Waktu orang ada syuting di Grogol, ceritanya orang ini peran utamanya ini nyopet di mobil Metro Mini, ya dong. Itu berulang-ulang, Oh, berulang-ulang bang, karena dia bukan tukang copet, dia tidak observasi. Gua bilang sama sutradara, ini pemain bego. Masa nyopet aja nggak bisa? Emang nyopet gimana kata sutradara? So tahu banget lu katanya. Sini, gua bilang. emang Ya. Bang Angka dulunya emang profesinya Saya copet? bukan, saya sering melihat. Oh, Karena bukan, gini, bukan profesi bukan tukang pencopet. copet. Bukan, Oh. saya bukan copet waktu itu, garong. Garong. Garong Udah tebak gue. keong racun. Ya. Gitu kan. Jadi apa? Kalau kita melihat rekaman yang paling bagus apa? Adalah kepala kita. Artinya lo paling artinya gini, lo peristiwa 45 tahun yang lalu, kalau lo flashback, lo pasti ingat masa SD lo. Betul. Tidak akan pernah kusut. Betul. Nah, gua kalau melihat orang copet, gua bilang, kok copet gitu? Ada orang syuting, kok nyopet aja gini berulang-ulang, nah, sampai 8 kali, sutradaranya udah mulai panas dingin, udah mulai marah-marah. Gua praktekin aja Pak, cara nyopet sini, gua bilang. Begini nih, sat, gua bilang, wih gila dia bilang. Lu aja yang bang, yang besok yang main bang, dia bilang. Akhirnya benar. Besok gua datang ke terminal, bang besok datang ke sini terminal, dia nggak datang. Akhirnya gua nyopet benar. Nah itu observasinya. Jadi Selain menghafal skrip itu tadi, itu dibantu juga dengan ekspresi ya. iya. Betul. Ini daya hafal. Kita bicara ya. Ini kita lompat-lompat aja bicara. Ya. Seorang aktor yang baik, artis yang baik, dia harus punya daya hafal yang baik. Kenapa? Dia harus bisa scripted dan dia harus bisa textbook. Kenapa? Proses syuting ada yang namanya skenario. Skenario itu ditulis. Seorang penulis dia memikirkan itu bermalam-malam, dia merokok sampai rumahnya ngebul untuk membuat sebuah cerita yang adegan yang bagus. Nah kalau ada aktor, begitu dikasih skenario, dia gulung, dia taruh, dia nggak baca, ini aktor apa namanya? Tidak menghargai. Tidak menghargai. Menghargai. Nah, karena apa? Karena memang ada juga sutradara yang bego. Udah dikasih skenario orang nggak baca, udah yang terserah lo deh bang, yang penting bagus. Nggak bisa. Harus dia membaca skenario itu. Kalaupun dia berimprovisasi hanya 30%. Karena apa? Drama dengan lawak beda. Kalau lawak boleh berimprovisasi. Tapi kalau umpamanya drama, dia harus textbook, dia harus pelajari titik, komanya, tanda tanya dia harus pelajari. Benang merah. Benang merahnya dia harus cerita. Dan seorang aktor yang baik, dia tidak hanya membaca dialek dia. Dia harus tahu dialog orang lain, dialek orang lain, dialek orang lain. Sehingga dia harus tahu betul-betul cerita itu. Sehingga untuk menangkap emosinya dia harus tahu. Film pertama tahun berapa dulu? Judulnya apa? Film pertama saya itu film dari Malaysia. Judulnya? The Bengal itu. Itu salah satu The Bengal itu salah satu juga film horor misteri banget. Yang bagaimana orang ditarik lehernya gitu. Bahaya produksi. Gua main, kebetulan mainnya kita di Pulau Seribu. Pakai set di Pulau Seribu, gua main situ film horor. Itu pertama film gua. Bahkan gua sekarang ini film-film layar lebar gua sudah banyak ya. Karena gua juga sudah main sama Reza Rahadian, gua main sama Miriam Bellina, gua main sama Lydia Kandung. Papan atas semua. Kayaknya gua jadi sombong jadinya kali. Tapi ya, ini kan Cerita, menceritakan sejarah. cerita. Itu pun lagi tayang sekarang. Boleh disebut ya nggak apa-apa. Boleh. Itu Itu kan di channel Hamka sendiri nih. Oh iya dah. Buat channel saya. Iya. Jadi lupa channelnya sendiri. Iya, keren. Kenapa gua tapi ini keren. Ini keren. Lo ngejebak gua. Nah, nggak apa-apa penonton gua biar tahu. Ini Melan ini keren nih Melan. Jadi artinya apa kesempatan? Untuk ini kita bicara tentang Melan. Ini adalah generasi untuk kedepannya. Bagaimana seorang aktor artis semua tidak bisa tanpa belajar.
proses pembelajaran. Bagaimana lo bisa main dengan baik kalau kamu tidak belajar dengan baik? Belajarnya dari Iya, ada yang namanya umpamanya teater. Ada umpamanya belajar sekarang kan di kampung-kampung RT RW juga udah mulai orang belajar. Apalagi dengan sekarang ada YouTube. belajar di YouTube gitu kan. Tutorial bicara kita bicara tentang ngomong-ngomong apa seperti gitu kan, sehingga situ semua bisa dipelajari. Karena seorang pemain yang baik itu bisa mendengar jadi pelajaran, melihat jadi pelajaran, membaca menjadi sebuah pelajaran. Nyanyiin 20 menit. honor pertama. Hamka itu berapa? Saya kalau bicara honor, saya dulu Pertama kali. saya dulu nggak pernah mikirin honor. Artinya dikasih orang ya alhamdulillah. Seorang pemain menurut gua, karena waktu itu pertama kan saya kan lagi belajar. Ya dikasih ya syukurlah alhamdulillah berkah. Yang penting ada peluang dulu ya. Ada peluang pembelajaran. Belajar dulu ya. Belajar dulu. Nah, sama kamu lagi Om, dari mana Om tahu kalau kita kan lagi mulai nih misalnya acting nih. Nah, kita tahu nih, oh kita suka nih yang ini, pengen nih gitu. Kan Om kan udah lama nih, Enggak, jadi gini, saya kayak sukanya tuh enggak, tidak boleh suka karena gini, menurut saya seorang aktor yang baik, artis yang baik, pemain yang baik, dia tidak boleh menjadi satu continuity karakter buat diri dia. Capek. Dia harus bisa memerankan karakter orang lain. 11 Siapa? menit. Ganti-ganti terus ya. Ganti-ganti. Udah 11 menit terus tahun aja sih. Kalau kita tawarkan pemain jadi ini, kita harus bisa 11 jadi menit, gini bisa. normal. Gitu. Artinya jangan kita jadi Antagonis. antagonis, melankolis, Betul banget itu. Harus bisa tuh itu. Itu baru kita. pasti tetap fleksibel ya. fleksibel. Artinya apa? Artinya semua harus dipelajari. Tanpa belajar tidak bisa. Betul nggak, Mam? Siap. Ada pesan nggak kepada artis pemula? Bagaimana untuk menjaga nama dan kesombongan dan segala Pendatang galanya? baru, Ya, pendatang baru. pendatang baru. Pendatang baru nih. Kalau sombong, pendatang baru itu manusiawi. Iya dong. Dia lihat teman dia belum mampu, seperti itu dia mampu sombong. Dia sombong, dia bergaya, wajar aja manusiawi. Tetapi alangkah hebatnya, kalau dia sudah menjadi sesuatu yang hebat, dia biasa aja, low profile, sifat dia enjoy, dan sifat dia merasa, itu adalah orang yang luar biasa. Tetapi kalau ada orang yang tiba-tiba sombong, kita nggak usah benci, karena dia mendapatkan itu dengan mungkin berdarah-darah gitu, iya kan? Tetapi kalau lebih baiknya, lebih eloknya, kalau dia jauh lebih baik. Untuk Itu kan hanya profesi. untuk mempertahankan karir bagaimana? Mempertahankan karir, dekatin aja produsernya. Iya kan? Nah, Nah, nih, kalau engkau nih yang paling intinya nih, iya, sesuai dengan profesi engkau, iya. duitnya banyak nggak? Alhamdulillah. Ini yang penting. Tergantung kita. Kalau kita Golnya ini yang penting. berkah, lumayan, Lumayan. Lumayan. Ya. Yang paham ke alamin udah lumayan. puluhan miliar juga ya. Aduh, jangan dihitung. Wah, Jangan itu. Kalau dihitung malah nggak habis. kayak gitu ya. Malah sedih ya. Sedih. Iya, sama dengan Temon. Temon ini sahabat saya lama nih kok. Orang yang luar biasa. Artinya menjadi artis itu bakat alamnya harus ada. Ya harus ada dong. Sebetulnya harus ada. Tapi kalau nggak ada kan ada yang ngajar. Ya belajar. Bisa Semua kita harus mencari. belajar. Iya, bisa belajar. Semua harus ada belajar. guru, ada acting. Dari nggak bisa jadi bisa. Bisa. Kemauan harus tinggi. Dedikasi harus Yaudah. tinggi. Nanti kok ikut saya main aku. Terakhir nih dari saya nih. Iya. Hamka, ada pesan nggak buat sinias muda? Ya, Kalau dan saya pesan saya sih apa ya? Tetap belajar, tetap menghargai sebuah proses. Tetap ikhlas, enjoy, senang hati. Hormati yang senior juga. hormati yang senior itu pasti. Ya. Belajar itu aja. Belajar dari senior. Apa yang kita cita-citakan, kita harus belajar. Kita harus betul-betul profesional di bidang kita. Apa yang kita perbuat harus kita mempertanggungjawabkan. Den, ada yang mau tanya lagi? Terakhir. Terakhir yang perlu saya tanyakan nih, bisa nyanyi kan? Saya penyanyi, 17 keturunan dari keluarga saya nyanyi. Saya pernah kemarin nyanyi. Oh ini turunan ke-18. Oh iya, saya pernah kemarin nyanyi. Itu tetangga saya 4 orang tinggal. Seneng pindah ke rumah ya? Emosi. Saya pernah dengar itu theme song sebuah sinetron yang booming itu
suaranya. Lai itu sama Udin Penyok. Itu bisa diceritakan nggak awalnya? Wah, itu di episode selanjutnya, itu khusus. Oh iya. Itu khusus dulu. Konten itu. berikutnya. Konten berikutnya harus kita kupas juga. Betul, betul. Jadi Iya. ada satu Itu harus lain tuh. Iya. Untuk ngobrol-ngobrol ini Ah. silakan. Hamka tutup dah kontennya sendiri. Kontennya. Oke, kalau thank you ya. Iya. Iya. Mudah-mudahan. Terima kasih ya. Iya. Terima kasih. Melan Melan, sukses ya. Coach Engli. Jadi sebuah berkat, artinya ini konten saya Melan bertanya biar saya jawab. Artinya nanti Melan nonton di YouTube saya buat orang-orang lain. Karena sebuah ilmu itu akan bermanfaat untuk orang banyak. Iya. Apalagi Melan ini udah, Konten YouTube-nya berbau bernuansa apa tuh, wah Pak? ini gila, ini konteksnya ini keren ini, penontonnya banyak banget. Apa aja ada, sampai mau kejar-kejar buaya aja ada. Ini gua mau ke Kalimantan nih bro, gua mau coba tuh ya kan. Yang penting ada, penontonnya udah banyak. Bukan cuap kaleng-kaleng, penontonnya spektakuler. Ya nggak, Din? Iya, Bantu betul. doa, Din. Betul lah. Biar rame. Panggilannya apa untuk penontonnya? Kalau teman kan teman-teman. Ah, Oh di Udin channelnya Udin Mania. Di Hamka? penonton bukan cuap kaleng-kaleng. Oh. Orang yang bercuap ini bukan kaleng-kaleng. Iya, Ini iya. Nonton bukan isi berjuang. konten yang spektakuler. Jangan hanya ngomong doang, tapi ada isinya nih. Ada isinya ini berat. Apalagi ada bintang tamu kita, Iya. Melan. Ini artis muda yang spektakuler. Mudah-mudahan Melan filmnya bagus-bagus ya. Makasih, Depan. makasih. Kalau ada Freemer ya ajaklah tulang Tommy. Iya kan? Iya. Tulang Oke. punggung. Iya. Untuk pemirsa dimanapun Anda berada, yang namanya berbagi ilmu itu membuat saya, Hamka Siregar itu buat saya wajib. Kenapa? Berbagi ilmu itu adalah ibadah juga. Tuh. Sehingga memang ilmu kita tidak dibawa mati. Iya. Harus kita bagi-bagi supaya orang mengenang kita dengan ilmu dan kebaikan kita. Oke, sampai jumpa lagi dalam acara Bukan Cuap Kaleng-Kaleng. Yeay. Top, thank you. Bukan cuap kaleng-kaleng, bukan cuap kaleng-kaleng, bukan cuap kaleng-kaleng, bukan cuap kaleng-kaleng.